Wah, aduh, ini ada percikan seperti nomor 9. Aduh, lumut merahnya luar biasa kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube GAP Mas MR. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah hari yang sangat cerah di mana kita akan menyusuri sebuah wilayah yang tersembunyi atau satu alur yang di samping das aliran sungai yang memang belum pernah kami telusuri. Karena kemarin sore kami sudah survei di wilayah ini, kemungkinan besar ada bongkahan batu aki. Nah, kita akan coba mencari, semoga kita menemukan bongkahan batu aki dan indah-indah. Dan di sini saya ditemani oleh Bang Pon, salah satu master batu aki di Kecamatan Sawang. Jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu profesi pencinta batu aki. Terus ikuti videonya, kita lihat bongkahan apa yang akan saya dapatkan dan Bang Pon dapatkan di wilayah ini. Kawan-kawan, ada yang aneh dalam proses penelusuran pagi ini. Saya melihat dua bongkahan batu yang tertancap. Ini bukan akar kawan-kawan ya, karena akarnya itu akarnya. Nah, ini batang, ini cabang yang sudah layu, cabang kayu kecil. Ini batu di atas pohon. Nah, ini di hutan kawan-kawan ya. Ini sangat aneh. Tapi batu yang ada di pohon ini adalah batu biasa. Kita akan terus lanjut mencari. Semoga kita menemukan bongkahan yang indah di wilayah alur ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kami tadi sudah melihat beberapa bongkahan kecil yang memang potensi untuk adanya batu aki memang ada di alur ini. Jadi buat kawan-kawan, terus ikuti videonya. Oke? Nah kawan-kawan, setelah sekian lama penelusuran di sebuah wilayah ini, nah akhirnya kami menemukan salah satu bongkahan batu kayu. Nah ini dia, setelah batu baiduri yang kecil, ini bongkahan batu kayu yang kami dapatkan di wilayah ini. Kemudian di sini kami akan terus mencoba menelusuri. Ini masih sangat banyak ya jejak kaki binatang liar. Ini dia, kawan-kawan dapat lihat. Nah, kita akan coba terus menelusuri. Semoga ada bongkahan lain. Jadi jika kami tidak mendapatkan bongkahan lain, karena kami sudah sangat jauh ke sini, kami akan turun dan pulang mencari lokasi baru. Karena saya lihat di sini agak sulit untuk mendapatkan bongkahan batu aki. Berbeda dengan sungai yang biasanya kami telusuri. Dibuat kawan-kawan, ini adalah kondisi. Nah, kita harus memasuki lagi, masuk ke dalam seperti gua. Ini ada karang dan sebagainya. Nah, jadi terus ikuti videonya. Nah, ini hutan kawan-kawan ya. Kita akan coba terus masuk. Kita sambil melihat bongkahan bebatuan di sini. Karena kami belum menemukan bongkahan yang bagus. Bahkan saya pribadi belum menemukan satu pun. Kita akan berkelok. Jadi kita sambil jalan, lihat-lihat dulu, mungkin ada bongkahan lain. Nah, di sini kawan-kawan dapat lihat tekstur batunya seperti apa. Nah kawan-kawan, akhirnya kami sudah pulang karena kami sudah menelusuri wilayah ini sekitar 1 kilo. Dan kami hanya menemukan 2 biji baiduri kecil sama batu yang berpotensi mirip dengan batu aki. Dan setelah satunya itu kerang, ini dia kerangnya. Nah jadi ini akan kita tinggalkan kawan-kawan ya. Nah kita akan fokus untuk mencari salah satu alur lagi yang berada di Kecamatan Sawang, namun agak jauh, perjalanannya sekitar 10 km. Semoga di sana ada bongkahan batu aki yang indah-indah dan menarik. Karena kata Bang Pon, dulu saat batu aki sedang tenarnya, beliau banyak menemukan bongkahan batu aki di wilayah tersebut. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, terus ikuti videonya. Kita lihat bongkahan apa yang akan kita dapatkan di sana. Dan kawan-kawan, akhirnya saya sampai juga di sebuah wilayah baru. Nah di sini ini di atas Desa Reseh Lambayung, Dusun Cek Calang. Nah ini ada bongkahan batu besar.
Nah, kami akan beristirahat dulu di atas bongkahan batu ini sambil ngopi. Nah, kita isi perut dulu, baru kita mencari bongkahan batu aki lagi. Nah, di sini kata Bang Pon banyak menemukan bongkahan batu aki di sekitar tahun 2012 lalu. Nah, buat kawan-kawan terus ikuti videonya. Nah, kawan-kawan, sambil ngopi ternyata dapat bongkahan aki. Nah, ini dia. Jadi ini belum saya ambil dulu, kita lihat seperti apa. Walaupun si kecil muil, tapi tempat ini benar-benar berbeda. Nah, benar kata Bang Pon, ini adalah lokasi batu aki. Kita cuci dulu. Nah, ini dia garisnya, kawan-kawan dapat lihat. Sangat indah, walaupun kecil, ini akan saya bawa pulang. Jadi kita akan terus lanjut mencari, kawan-kawan ya, di wilayah ini. Ternyata sambil ngopi pun kita menemukan bongkahan batu aki. Nah, jadi buat kawan-kawan terus ikuti videonya. Ambil kopi dulu, kita minum lagi. Oke, kawan-kawan, setelah masuk yang cukup jauh. Nah, di sini Bang Pon menemukan salah satu bongkahan lumut merah. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu bongkahan batu kayu. Nah, jadi kita akan lihat dulu seperti apa bongkahan batu kayu ini. Ini dia teksturnya. Kemudian ini ada percikan garis-garis, apa namanya itu? Urat dari batu ya. Nah, kawan-kawan. Kemudian ini kita akan lihat lumut merahnya seperti apa. Wah. Aduh, ini ada percikan seperti nomor 9. Aduh, lumut merahnya luar biasa, kawan-kawan ya. Sangat indah, ini luar biasa anugerah Tuhan untuk kita. Kemudian saya akan minta serpihan dari bongkahan ini. Serpihannya kita akan lihat seperti apa, kawan-kawan ya. Nah, ini dia serpihan dari bongkahan ini. Sangat indah. Nah, jadi kita akan terus lanjut mencari. Ini bongkahannya luar biasa, ini akan dibawa pulang oleh Bang Pon. Nah, di sini juga ada salah satu bongkahan yang mirip dengan bongkahan aki, namun belum jadi 100%. Ini ada matanya. Tapi belum jadi 100%, kawan-kawan ya. Ini akan kita tinggalkan. Ini akan diambil oleh Bang Pon. Nah, kita akan terus lanjut mencari. Semoga kita menemukan bongkahan lain di wilayah ini. Nah, kawan-kawan dapat lihat seperti apa tekstur tanah di sini dan bongkahan-bongkahan bebatuan yang besar. Kita akan terus turun ke bawah untuk mencari bongkahan batu aki. Oke, kawan-kawan, tadi saya tidak sempat untuk merekamnya karena kondisi hulu sungai yang kecil ini agak sedikit ribut karena bongkahan batu yang besar-besar. Kemudian di sini ingin saya tunjukkan, ini salah satu bongkahan namun bukan batu aki. Nah, ini hanya bongkahan getah. Kalau bahasa Aceh ini getah dama. Nah, kawan-kawan dapat lihat. Kalau misalnya ini bongkahan batu aki, mungkin sudah sangat indah sekali, kawan-kawan ya. Di sini ada percikan agak oranye. Nah, ini dia tembus. Ini bukan batu aki. Nah, kemudian di sini juga ada bongkahan kecil, ini getah juga. Nah, ini juga getah. Nah, kawan dapat lihat. Nah, hancur. Tadi di sini kawan dapat lihat ini getah dama. Nah, mungkin ini Bang Pon mau bawa pulang atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin yang ini dibawa pulang. Oke, kawan-kawan, terus ikuti videonya. Kita akan menuju ke sungai. Nah, ke sungai besar karena di sini agak sulit kita untuk mencari bongkahan batu aki. Kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa kondisi sungai di wilayah ini, bongkahan batu yang besar-besar. Karena kerikilnya agak terlalu sedikit. Oke, kawan-kawan, akhirnya saya dan Bang Pon tiba juga di sungai. Ini sungai yang sangat besar. Jadi kita tadi dua hulu sungai. Yang pertama di sebelah sana, hulu sungai yang sangat kecil ada di Desa Blangjuk. Kemudian hulu sungai yang satu lagi ada di Desa Reseh ke atas, Dusun Cekcalang. Kemudian kita menuju ke Sungai Reseh dan di sini saya telah dapat 3, salah satu bongkahan kayu yang sangat indah, 2 biji batu kecil. Ini yang penemunya ini Bang Pon ya, bukan saya.
Karena saya cukup lelah, Bang Pun sangat kuat. Dia langsung lanjut mencari. Semoga kita doakan Bang Pun menemukan bongkahan yang lain. Dan kawan-kawan semuanya, kita akan lihat seperti apa 3 bongkahan ini, salah satu bongkahan kayu, dan seperti apa keindahannya. Oke, kawan-kawan terus ikuti video. Nah, jadi kawan-kawan, ini adalah kayu, bukan fosil kayu tapi kayu. Kawan-kawan dapat lihat seperti apa urat dari kayu ini, seperti garis Sulaiman. Saya agak tertipu tadi, saya pikir ini bongkahan batu. Sangat indah, ini Bang Pun yang dapat kawan-kawan ya. Nah, ini di Sungai Irseh. Oke, ini kayu. Nah, kita tinggalkan. Kemudian di sini Bang Pun juga dapat, ini salah satu bongkahan putih. Nah, ada garis putih Sulaiman. Kemudian si kecil mungil kuning. Kita lihat seperti apa. Nah, ini dia, ada yakut kuning. Namun menempelnya itu sangat dekat dengan bongkahannya. Ini agak sedikit rusak kawan-kawan ya, bukan di tengah, tapi agak ke samping miring. Ini sangat susah jika digosok. Namun ini sangat indah. Nah, ini dia percikan dari yakut kuning. Nah, jadi bongkahan ini akan dibawa pulang oleh Bang Pun. Kemudian bongkahan kayu itu kita tinggalkan. Jadi kita akan lanjut mencari kawan-kawan ya. Jika tidak dapat, mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Nah, inilah kondisi bagaimana bongkahan bebatuan yang sangat besar dan alam yang ada di Irseh Lambayung. Nah, ini sungainya, airnya itu sangat hijau. Nah, kawan-kawan, akhirnya kami bergeser lagi ke wilayah Desa Blangcut. Nah, disinilah kita akan coba menelusuri, semoga kita menemukan bongkahan aki. Dan kami hari ini cukup lelah, 2 sungai yang besar kami kunjungi, kemudian anak sungai dua buah juga kami kunjungi, dan di sini kita akan bertarung. Semoga kita menemukan bongkahan yang indah. Dan buat kawan-kawan yang penasaran, terus ikuti videonya. Nah, kawan-kawan, akhirnya di sini saya menemukan salah satu bongkahan. Ini yakut. Nah, ini dia, ada percikan tembus. Jadi kita cuci dulu, kita lihat seperti apa bongkahan ini. Nah, ini dia, nampak kuning. Kemudian di sini ada sedikit keretakan kawan-kawan ya. Ini dia, kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa. Tapi ini bening tembus akan saya bawa pulang. Kita akan terus lanjut mencari kawan-kawan ya. Semoga di sini kita menemukan bongkahan lain yang indah-indah dan menarik. Karena cukup lelah kita telusuri sungai hari ini. Namun pada akhirnya kita kembali ke tempat yang sama. Ini bongkahan apa ini? Kita lihat dulu. Oh, ini lumut. Kawan-kawan dapat lihat. Ini lumut. Kita akan coba terus telusuri kawan-kawan ya, mencari bongkahan lain. Semoga ada bongkahan lain di sini yang terselip atau apa. Cukup lelah kita hari ini, namun belum menemukan barang super. Mungkin belum rezeki, kita pun harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Neneknya dulu sama Bang Pun dapat batu apa? Nah, kita lihat dulu. Nah, satu lagi di tangannya. Oke kawan-kawan. Nah, oh ini Sulaiman. Oke, saya ambil posisi dengan pas. Nah, Sulaiman, bongkahan Sulaiman kawan-kawan ya. Oke, ini kita kembalikan. Kemudian kita lihat satu lagi. Oke, saya cuci dulu yang ini biar nampak jelas bunganya itu seperti apa. Oh, lumut. Nah, ini dia, ada percikan merah hitam. Ini lumut kawan-kawan ya. Sangat indah. Ini ada merah, hitam, atau kecebung kuning. Nah, ini dia, ada percikan tembus. Nah, ini garis merah geliga. Oke, ini kita kembalikan. Kita akan terus fokus mencari. Nah, Bang Pun dapat apa? Kerang. Oh, ini bukan, ini tanah bentuk kerang purba.
Oke, kita tinggalkan, kita akan terus lanjut mencari. Semoga kita menemukan bongkahan lain di wilayah ini. Oke, kawan-kawan, di sini saya melihat salah satu bongkahan batu kayu, kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Ini lesnya itu les hijau, percikan les hijau. Nah, ini ada percikan merah sedikit. Nah, hijau bukan tua ya, hijau muda. Ini batu kayu. Nah, ini akan kita ambil, kita bawa pulang. Kemudian tak jauh dari sana saya sudah melihat salah satu bongkahan berkulit. Ini dia bongkahan berkulitnya. Nah, ini ada sedikit tembus. Ini ada bintik-bintik putih, kawan-kawan dapat lihat. Saya rasa ini teratai. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan cuci. Nah, kita lihat dulu, mungkin ada yang lain di sekitar sini, kawan-kawan ya. Kita lihat dulu. Mungkin ada bongkahan lain di sekitar sini. Kita fokus dulu, ini cuaca sudah mulai mendung. Mata pun sudah agak sedikit susah untuk melihat. Ini apa ini? Ini ada sedikit bintik-bintik tembus. Coba kita ambil, kawan-kawan ya, kita cuci. Oke, kita cuci, kita bawa ke pinggir sungai. Kita bawa dulu ke pinggir sungai. Nah, kita cuci dulu. Kita mulai dari yang ini. Nah, ternyata benar. Ini teratai, tapi berkulit, bintik-bintiknya halus. Ini teratai sangat kecil-kecil, kawan-kawan ya. Semoga ini indah. Ini tembus, ini akan saya bawa pulang. Ini percikan tembusnya. Nah, ini akan saya bawa pulang. Kemudian di sini, ini ada lumut, tapi badar. Kita tinggalkan. Nah, ini ada batu kayu yang saya bilang tadi. Jadi kawan-kawan dapat lihat, ini dia. Ini lesnya itu sangat indah, kawan-kawan ya, menurut saya. Ini dia. Ini juga akan kita bawa pulang. Jadi ini 2 biji akan saya ambil, saya bawa pulang. Dan kita, ini apa ini? Bukan. Oke, kita akan terus lanjut mencari sambil pulang. Jika tidak dapat lagi, kita akan langsung pulang, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, akhirnya saya berjumpa dengan salah satu master batu akik Kecamatan Sawang, yaitu Apa Cuk Yan. Di sini Apa Cuk Yan telah menemukan bongkahan batu akik. Nah, ini dia si kuning. Pitaloka. Ya, Pitaloka, sangat indah. Kemudian ada Black Mamba. Black Mamba Stone. Dari Kecamatan Sawang, Sungai Blangcu, sangat indah. Nah, di belakangnya itu juga ada loreng-loreng yang sering saya nampakkan sama kawan-kawan. Nah, jadi ini sambil istirahat, Apa Cuk Yan tambah stamina. Nah, kita akan terus coba melusuri, kawan-kawannya. Apabila tidak dapat lagi, maka sudah kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini pun cuacanya sudah sangat mendung, kawan-kawan dapat lihat sendiri. Di atas gunung sana sudah mulai hitam, pekat. Oke, kawan-kawan, di sini saya menemukan salah satu bongkahan baiduri berwarna putih. Nah, ini dia. Saya belum tahu apakah ini ada isian atau tidak. Nah, jadi kita kosong, kawan-kawan ya, putih. Simunyil. Nah, kita akan terus lanjut mencari. Jika tidak dapat, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sambil pulang dapat lumut lagi, kawan-kawan. Nah, ini dia lumutnya. Ini kita lihat dulu nanti seperti apa. Kita akan terus lanjut mencari. Kemudian di depannya juga ada salah satu bongkahan geliga bunga, kawan-kawan ya. Nah, ini dia ada percikan merah, namun ini sangat rumit. Oke, akan kita cuci 3 biji ini sambil pulang. Jadi buat kawan-kawan yang ingin atau yang bertanya-tanya tentang Instagram, bisa dicek. Sekarang sudah saya buat Instagramnya Gap Masa MR, kawan-kawan ya, tanpa spasi. Nah, ini dia 3 biji bongkahan kecil munyil yang kita dapatkan saat pulang. Nah, ini dia ada
corak seperti Sulaiman. Jadi buat kawan-kawan semuanya, sampai berjumpa di lain waktu. Oke, buat kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses pencarian batu akik pada hari ini. Karena di belakang saya, kawan-kawan dapat lihat sendiri, mendung sudah mulai naik dan hujan pun ingin turun. Sekarang sudah jam 4 lewat, kita harus pulang, harus sholat. Nah, buat kawan-kawan, apabila ada tutur bahasa saya yang salah, kemudian menyakiti perasaan kawan-kawan, di sini saya mohon maaf. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton YouTube GAP Masa MR. Kemudian, semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, sukses dunia dan akhirat, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi buat kawan-kawan, sampai berjumpa di lain waktu. Salam satu profesi pencinta batu akik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.